الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب Allah. Para jemaah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan salat ibadah Jumat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semata-mata kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu berupa salat Jumat saja. Kewajiban Allah itu banyak yang Allah wajibkan kepada kita. Maka marilah sama-sama kita pelan-pelan menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kita yang disebut dengan takwa itu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya sebahagian manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghadirkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang sekecil apapun itu, sekecil apapun maksiat yang ia lakukan, kalau ia menghadirkan istihqar ani qalbi khaufu minallah, menghadirkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan di keramaian, di dalam waktu dia kesendirian pun dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan sebahagian kita itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah. Makanya kenapa? Itulah definisi dari takwa tadi. Ya, mendefinisikan takwa tadi hadirkan rasa takut kepada Allah tadi. Sehingga hak-hak Allah itu mudah kita lakukan. Tapi kalau tidak ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah, zalim kepada orang, gampang saja. Mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, gampang saja. Betul tidak? Betul. Karena tidak menghadirkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Tapi kalau ada sedikit saja rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, maka hak orang lain sedikit pun tidak akan ia ambil. Gitu. Bahkan menggeser milik hak orang lain tanpa izin, berdosa haram hukumnya. Ini punya orang, ya, kita geser tanpa seizin yang pemiliknya, maka kita berdosa. Beda halnya kalau sesuatu tersebut yang bersifat mudarat, ada sifat di dalamnya sifat mudarat, kalau tidak kita geser maka akan membahayakan bagi orang lain. Itu tidak haram. Tapi kalau sesuatu tersebut memang tidak ada mudarat di dalamnya, kemudian kita geser milik orang lain tanpa hak, haram hukumnya. Nah, sekecil itu pun harus kita hati-hati supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebihnya lagi di dalam bulan suci Ramadan ini yang perlu kita jaga itu adalah lisan kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia yang paling berbahaya itu adalah lisannya. Karena lisan itu gampang sekali melukai, namun susah untuk diobati. Makanya ketika kita ingin melakukan atau mengucapkan kata-kata, maka hendaknya kita berpikir terlebih dahulu, apakah ucapan kita ini memudaratkan bagi orang lain, ataukah ucapan kita ini menyakiti hati orang lain, atau malah sebaliknya
perucapan kita ini membuat dia bahagia. Tapi tanpa kita sadari terkadang kita bercanda, bergurau sama teman-teman dan lain sebagainya. Dengan candaan tersebut orang bisa tersinggung. Maka kita sebagai ikhwatul muslimin, sebagai orang muslim, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan ini bukan sesuatu yang gampang bagi kita. Terkadang manusia memiliki sifat hasud, iri, dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tidak pernah menggunakan atau ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang terkandung wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mendorong dalam kebaikan. Melihat temannya susah ditolong, melihat temannya sedang dalam kemaksiatan diingatkan, bukan malah menjatuhkan satu sama lain. Nah, itulah sifat kita sebagai muslim, saling tolong-menolong dalam kebaikan tadi. Tapi banyak sekali seseorang kadang menilai dari sisi buruknya. Artinya apa? Tidak menolong dalam kebaikan, tapi malah saling menolong dalam keburukan, saling menjatuhkan satu sama lain. Yang atas, bagian atas menjatuhkan yang bawah, yang tengah menjatuhkan yang bawah. Sifat-sifat seperti inilah yang mestinya harus kita jauhi di dalam hati kita. Bagaimana cara kita menjauhi hal tersebut? Ya istihdar, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Salat, kalau kita tidak khusyuk kepada Allah, maka salat kita sah tapi tak berpahala. Maka di antara syarat supaya salat kita mendapatkan pahala, hadirkan rasa takut kepada Allah walau kana lahzatan, meskipun dalam keadaan sedikit. Bahkan waktu takbir kita nih, Allahu Akbar. Bagaimana merasakan rasa takut kepada Allah? Hadirkan rasa takut di dalam hati kita bahwa Allah lah yang maha kuasa, bahwa Allah seakan-akan melihat apa yang kita kerjakan. Gitu. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau situ sudah tertanam tadi, insya Allah apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah berpahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ibadah puasa ini. Kalau puasa menurut secara istilah itu asyam, kutiba alaikumus syiyam. Siyam di dalam kitab disebutkan al-imsaku 'anil mufattirat, ani akli wasyurbi, ya, minal fajri ila tulu'il fajri, ya, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi imsak, puasa itu menahan diri. Artinya apa? Menahan diri kita dari hal-hal yang melakukan keharaman kepada Allah. Di saat kita puasa seperti makan, puasa, minum dan lain sebagainya, itu membatalkan. Nah, tapi yang perlu ditekankan, diambil pelajaran di dalam bulan suci Ramadan itu adalah imsak. Itu artinya kita itu membakar apa yang ada di dalam tubuh kita. Bukankah kita pernah mendengar bahwa di bulan suci Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu, ya? Betul? Betul atau tidak itu? Iblis, jin dibelenggu. Tapi ternyata syaitan itu adalah watak, sifat. Kenapa di bulan suci Ramadan ini ada orang berpuasa tapi lisannya masih tajam sama orang? Ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini tapi masih mengambil hak orang lain. Itu kan perilaku yang tidak baik. Artinya apa? Itu adalah sifat, ya, syaitan itu, ya, sifat itu adalah menempel pada diri kita. Makanya sebelum bulan Rajab, Sya'ban masuk bulan Ramadan, kita itu diperbanyak untuk istighfar. Tapi kita sudah terlambat. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita sebenar-benarnya. Makanya menyambut bulan suci Ramadan itu hendaknya dengan suci. Suci apa? Hatinya, ya, ikhlas. Maka hati ini tiada siapa yang tahu melainkan sang pemilik hati dan orang yang punya hati. Nah, maka hadirin,
marilah sama-sama kita membenah diri kita, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Sama-sama kita memperbanyak amal ibadah, terkhususnya di lingkungan kita yang ada tersakiti oleh lisan kita, perbuatan kita, tatapan kita, itu bisa menyakiti hati orang. Bukan hanya lisan, perbuatan kita pun bisa menyakiti hati orang lain. Tatapan kita pun bisa menyakiti hati orang lain. Tapi yang lebih bahaya itu lisan. Memang luar biasa lisan ini. Ya. Maka sama-sama kita, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini. Jarang sekali kita tidak mengetahui apakah tahun depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Yakin atau tidak? Belum tentu. Karena setiap manusia, gerak-gerik kita ini, ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan mati kita pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ketika, ada sejarah Nabi Sulaiman, ya, bersama para sahabatnya. Para sahabatnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencabut nyawa sahabat Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Tapi di saat itu sahabatnya Nabi Sulaiman ini berada di mana? Berada di Taif, ya, bukan berada di Mekah. Nah, datang. Nah, itulah keunikan di zaman Nabi Sulaiman dulu, ya. Para malaikat itu bisa menampakkan dirinya, tapi bukan dalam bentuk malaikat, tapi dalam bentuk manusia, bukan wanita, bukan wanita, bukan laki-laki, tidak punya kemaluan. Nah, didatangkannya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tatapan yang tajam. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, itu siapa?" Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Itu adalah malaikat." Ya benar, malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa itu malaikat apa? Israel. Masa nggak ada? Malaikat Israel mencabut nyawa. Sehingga sahabat Nabi Sulaiman gemetaran. Kenapa dia begitu menatap saya dengan tatapan tajam? Nah, malaikat ini bingung. Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya di Mekah, sedangkan dia berada di Taif. Gitu. Nah, maka Allah utus Nabi Sulaiman untuk memindahkan sahabat itu ke Mekah. Sehingga ketika dipindahkannya, berada juga di Mekah itu. Nah, disitulah baru dicabut nyawanya. Artinya apa? Mati tidak bisa diundur. Kemanapun kita tidak bisa lari, bahkan di tembok pun dengan tembok yang terbuat dari apapun tak akan bisa. Menghindari kematian itu tak bisa. Kalau sudah mati, ya mati. Nah, maka pada bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita mantapkan lagi. Kita lebih bagus, lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin kita masih bolong ibadah kita, masih suka mencaci, memaki, menggibah dan lain sebagainya. Sekarang masih ada kesempatannya. Sekitar berapa lagi? Ini 4 puasa. Sekitar berapa hari lagi? Nah, 26 lagi. Nah, mari sama-sama kita mantapkan niat kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pujian manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di kajian tematik pada hari Jumat. Semoga apapun yang kita lakukan, ya, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya dilipat gandakan, Allah lihat. Kalau seandainya Allah lihatlah pahala tersebut, maka manusia itu akan merangkak. Ini kita hadir di majelis ini, ya. Tidak semua orang diberikan hatinya untuk cinta kepada ilmu, tak semua.
Kita yang hadir di sekarang ini, inilah Allah pilih kita untuk hadir di majelis ilmu agama, mendengar satu bab. Suatu ketika Rasulullah SAW ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, ya Abu Zar, la an taqwa fa fata'allama babat min al-ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Zar, kalau seandainya engkau keluar dari rumahmu belajar satu bab saja dari ilmu agama, maka itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Coba bayangkan, 1000. Ada kita di sini yang sudah melaksanakan sholat sunnah 1000? Ada? Jawab. Yang sholat sunnah 1000? Angkat tangan. Nggak ada. Karena tidak ada. Nah, bagaimana kita mendapatkan fadilah ini? Itu dengan belajar. Coba bayangkan, 1000 Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Itu menuntut ilmu agama. Tidak semua. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberikan hatinya itu cinta kepada agama, ilmu agama, maka hatinya akan gampang duduk majelis agama, bukan panas. Tidak semua orang, begitu jutaan ribuan orang yang ada di sini, di rumah sakit ini, di luar sana, hanya kitalah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan fadilah sholat 1000 rakaat. Bukan sholat wajib ya, tapi sholat sunnah. Ya, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.